Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis untuk alert saham yang muncul dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 16 ya. Karena tanggal 17 kita hari kemerdekaan, marketnya tutup. Nah, dari alert pada tanggal 14 16 tersebut kita ada beberapa alert yang dipilih di vote. Nah, ada Aces, Pegas, BRMS, Arto, TKM. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, kita mulai saja. Ini dia alert yang muncul dari tanggal 14 sampai tanggal 16, tanggal 17 kosong, tanggal 18 kita sudah buat aftermarket close analysis yaitu ADMR. Nah, dari sekian ini ada 10 kebetulan, semua yang masuk. Kita akan vote nanti Bapak Ibu ya. Vote-nya, alertnya terkirim ke Telegram bot, vote-nya ada di Telegram channel Bapak Ibu. Ini ada sosial medianya. Oke, berikutnya ada disclaimer-nya on ya Bapak Ibu. Kita lanjut. After market close untuk tanggal 14, Bapak Ibu bisa nonton. Sudah ada di channel YouTube-nya, sudah diposting juga, sudah di-broadcast juga. Bapak Ibu kalau belum menonton after market close untuk ADMR tanggal 18, Bapak Ibu bisa tonton dulu ya. Ada di deskripsi video juga. Bagi Bapak Ibu yang sudah dulu sudah join channel YouTube saya yang lama, yang dari SPM ITB, kemudian sekarang tidak bisa akses semua tutorial atau video-videonya, Bapak Ibu bisa rejoin kembali ke channel YouTube yang baru ya Bapak Ibu. Di sini alamatnya ada di deskripsi video. Begitu juga Bapak Ibu yang belum subscribe, ya, jangan lupa untuk subscribe. Semoga bermanfaat. Untuk websitenya silakan dikunjungi. Untuk Bapak Ibu nanti join robotnya bisa join di sini, atau untuk Telegram channelnya bisa juga join di sini. Di sini votingnya ada di Telegram channel ya Bapak Ibu. Join ke sini langsung join Bapak Ibu langsung. Kalau Telegram channel free untuk semua saja ya Bapak Ibu. Untuk join try robot ada di link ini. Oke. Ini dia hasil votingnya. Kita ada 10, Bapak Ibu. Mulai dari Aces, Adaro, Arto, BRMS, Isat, Metsi, Pegas, Tebik, TKM, Wifi ya. Jadi Bapak Ibu, kebetulan pas 100 orang yang vote-nya. Minggu lalu, minggu terakhir, Weekly Stock Analysis ada 101. Sekarang ada 100 orang dari 200 orang yang melihat. Di sini ada Aces, ya. Aceh 17% terbanyak dia Bapak Ibu, ada 17 vote karena 100% seseorang. Ada Pegas 16%, BRMS 14%, Arto 12%, TKIM. Bagi Bapak Ibu yang pilih Adaro, Isat, Metsi, Tebik, saya ucapkan terima kasih. Saya ada ya, supaya berimbang saya sengaja pilih Tebik, tapi suara saya tidak cukup ya. Bapak Ibu ada Adaro juga menarik, Isat, Metsi juga ya Bapak Ibu Tebik ini, tapi ternyata tidak dipilih, jadi tidak kita bahas ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya yang terpilih atau tidak terpilih atas kontribusinya. Semoga bermanfaat apa yang saya sharing. Nah, bedanya weekly analysis dengan after market close analysis adalah di weekly analysis lebih fokus ke pembahasan wake off ya, dan di weekly analysis ini kita menggunakan data penutupan hari Sabtu, hari Jumat. Sementara kan alertnya antara hari Senin sampai hari Kamis ya, atau hari Rabu hari Minggu ini, dan perlu diupdate dengan progres dari data hari Jumat. Nah, setelah itu kita akan pembahasan wake off, bagaimana struktur wake off-nya, apakah wake off distribusi ataukah wake off akumulasi. Jadi, kalau dia akumulasi, teorinya seperti ini ya. Ini saya ajarkan di dalam workshop volume price analysis ya. Jadi karena saya mazhabnya adalah volume price analysis, ya tentu membahasnya tentang volume price analysis. Saya tidak membahas tentang bandarmologi, tentang bagaimana cara Lo Keng Hong beli, tentang bagaimana hubungan antara planet Jupiter dengan Mars dengan harga saham. Saya tidak membahas tentang itu. Tentu saya membahas tentang Wyckoff ya. Nanti Bapak Ibu lihat di linknya di sini, di atas sini saya munculkan tentang tutorial VPA. Kalau Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti workshop VPA. Oke, jadi ada second climax, authorization, secondary test, lalu ada spring, ada support resistance, seperti itulah.
Nah, atau lebih jelasnya nanti kita akan lihat kalau Wyckoff Structure itu saya lebih sharing sedikit atau refreshing. Dia ada 4 fase, ada fase akumulasi, ada fase marking up, ada fase distribusi, ada marking down. Di dalamnya itu ada spring, ada the best time for buying, dia beri kesempatan kedua untuk buying, untuk buy, kadang-kadang dia beri kesempatan ketiga, kadang-kadang dia main di daily, kadang dia main di weekly, kadang kita harus lihat di monthly. Itu ya fokus pembahasan di weekly stock analysis. Oke, kita akan pindah langsung ke analisanya. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya ya Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu lihat Delcon bot. Jadi kalau Bapak Ibu mau voting sebelumnya nggak sempat, Bapak Ibu di sini ada votingnya ya, hasilnya sudah ada di sini. Ya, baik. Kita masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu sahamnya adalah ACES, habis ACES Pegas ya. Oke, apa yang kita lakukan? Pertama kita cek dulu alert dari ACES. Pilihan terbanyak dari Bapak dan Ibu adalah saham ACES. ACES terakhir S Hardware, terakhir alertnya tanggal 15. Ya, sebelumnya ada tanggal 7. Artinya ini mungkin fresh. Fresh atau tidak ya ini 2621? Ya, fresh lah ya. Karena bulan 6 tanggal 21, lalu dia sebulan tidak ada alert lebih, ya 1 bulan lebih tidak ada alert, baru ada alert tanggal 7 Agustus, tanggal 15. Ini fresh. Setelah itu kita tahu, kita mulai dengan Speedo. Speedo ACES, kita cek dulu. Speedo ACES. ACES sekarang cara speedometer penutupan tanggal 18. Dia kan kemarin tanggal 15 alertnya. Sekarang tanggal 18 tetap berada di grid. Artinya demand masih sama besar dengan supply. Lebih besar daripada supply. Lalu kita lihat Star ACES, kita lihat bagaimana ini rotasi bintang ACES. Star ACES kalau lihat di sini Bapak Ibu, waduh dia berputar-putar ya. Kalau begini mudah-mudahan di weekly-nya kelihatan lebih jelas. Oke, kita lihat di sini. Dia sempat turun, bolak-balik, begitu juga dengan sektor cyclical-nya ya. Dia bolak-balik di sini. Oke. Membacanya bagaimana? Secara relatif terhadap composite, harus pakai kalimat relatif pada tanggal 18 ini, IHSG masih berada di relatif terhadap composite atau IHSG, ACES masih berada di zona panik relatif terhadap composite, lalu dia bolak-balik, ini kita nggak bisa lihat jelas, tapi biar daripada bingung, anggap aja dia berada satu cluster ya di sini, satu zona bolak-balik. Nah, kalau begini biasanya harus kita lihat di weekly karena nggak kelihatan. Noisy lah begitu ya. Ya, kita lihat di weekly-nya, kita lihat weekly Star ACES. Ya. Nah, ACES di weekly, tanggalnya sudah benar, dia ternyata berada di zona grid. Dan gridnya, Bapak Ibu, kelihatannya dia bergerak mengarah ke fear. Artinya mulai di sini, supply sudah masuk nih, sudah melemah nih. Sementara di daily-nya dia berada di panic ya. Oke. Saya belum bisa katakan apakah paniknya bergerak menuju hope atau apakah akan jatuh terus panik, belum tahu. Tapi weekly-nya jelas. Weekly-nya nih fear-nya masuk, dia mengarah ke grid menuju fear ya. Sudah lewat dari crossing segitiga garis ini. Kalau di sini adalah the best time for buying ya. Kita beli saham-saham ketika berada di sini ya. Kalau di sini ada siap-siap untuk rapatkan stop loss, mungkin dia exit. Kita harus exit. Gitu. Faktanya seperti itu datanya. Nah, kita lihat sekarang VPA Weekly ACES. Kita mulai dengan volume price-nya, pembahasannya. Oke. Weekly-nya sebenarnya bagus, Bapak Ibu ya. Weekly-nya bagus. Kalau kita lihat. Tapi ya baguslah. Ini kita bahas ya di sini. Kalau dari pembahasan Wyckoff, kita bahas di sini adalah fase distribusi, redistribusi ya. Oke, redistribution. Begitu ada candle ini, the best time for selling. Ya, dia memberikan sinyal untuk best time for selling. Lalu turun, baru dia naik, memberikan second chance to sell. Ya, jelas ya. The best time for selling, second to sell, baru dia turun. Di sini ada selling climax, auto reaction secondary test. Oke, weekly-nya saya katakan bagus karena di sini sudah lewat Wyckoff Structure fase A ya. Oke, mengapa saya yakin? Lihat, dia turun. Ya, ini ada sinyal apa namanya ya, stopping volume atau apa ini. Oke, fase A sudah lewat di sini.
Fase B harusnya di sini dia ya. Kalau weekly, main di weekly nih artinya ini adalah the best time for buying. Sekarang dia coba turun second chance to buy, mungkin dia tidak kasih atau dia belum kasih. Mungkin dia akan turun dulu ke sini ya. Ini yang di break ya tadi ya. Ini berapa sebulan, 2 bulan. Kalau dari sananya ya mungkin dia 2 bulanan ya. 1, 2. Cukup lah ya 2 bulan setengah. Oke, Bapak Ibu. Mungkin dia ini adalah the best time for buying. Ini ya. Naik ke atas, dia turun ke bawah. Mungkin dia gini, 20%, 20% dia tidak memberikan second chance to buy. Itu rata-rata saja menurut yang saya baca. 80% biasanya dia turun. Mungkin dia nggak turun, dia memberikan 20%. Makanya kita kalau mau trading plan di sini jaga atas, jaga bawah. Tapi mungkin dia turun, dia tidak harus break ini menyentuh, tapi zona saja. Dia akan turun dalam atau sudah, saya tidak tahu, nanti dari daily. Nah, ini itu fasenya ya. Kalau kita lihat ada di fase D atau E ya, Bapak Ibu. Kalau dia break sekali lagi mungkin E ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat. Ini tuh sebenarnya trennya mau dibilang turun enggak, tapi ini volumenya turun ya. Jadi kalau dia turun dengan volume yang menghilang itu malah bagus. Hanya saja volume terakhir ini karena 17 Agustus kita tidak ada hari, mungkin dia terdiskon ya Bapak Ibu, jadi harus dikompensasi. Mungkin volumenya tidak rendah-rendah amat lah ya. Menariknya di sini, saat dia turun ini naik nih Bapak Ibu, ya. Saat ini dia turun, ini naik ya untuk segitiga lah. Oke, begitu. Fase sekarang dia week off-nya berada di situ. Kita terpaksa mainnya di weekly. Mungkin VPA-nya untuk daily kita lihat. Adjust. Ya. Oke. Kalau lihat di daily ya sudah naik tinggi. Kalau kita tarik garis di sini nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Oke. Kita lihat di daily sinyalnya adalah no supply sign of strength ya. Jadi hari terakhir hari Jumat dia turun Bapak Ibu, tetapi volumenya hilang ya, warna biru. Oke. Kalau kita main di daily, stop loss-nya di 655. Kurang 2 ticks. 655 kurang 2 tick berarti 645. Ya, stop loss kelihatan dulu 645. Harusnya kita kan belinya di sini. Tapi nggak apa-apa. Kita menunggu dia turun. Berarti stop loss kita di sini. Mudah-mudahan kalau mainnya di weekly, kita mainnya jauh ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kesempatan kita buy. Ya, kesempatan kita buy. Piramida saja, Bapak Ibu beli setengah. Misalnya mau kita punya plan beli 10 juta. Misalnya ya. Karena ini berada di tengah-tengah, dikurangi dulu jadi 5 juta. Nah, 5 juta itu dibagi. Jaga atas, ya gitu saja dulu. Simpan dulu yang 5 jutanya sampai dia membentuk tren baru. Kalau beli tren baru kita sudah pegang 5 juta, tapi kalau dia turun ya kita loss-nya tidak terlalu besar. Itu memperkecil risk. Sebab apa? Dia ini sebenarnya sideways ya. Sebenarnya dia sideways, Bapak Ibu. Sebenarnya sideways kalau kita lihat trennya seperti ini trennya seperti tiga-tiga ya. Nah, di sini volume hilang. Daily-nya itu saja. Jadi kita berharap saat volume hilang dia makin turun ke bawah. Ya, stop loss kita jelas di sini. Jadi kalau dia turun ke bawah kita dapat harga murah. Kalau dia naik, begitu dia break membentuk tren baru kita sisa tambah setengah dari alokasi kita kita masukin. Sementara ini dia belum membentuk new low. Jadi aman. Kita untuk buy on weakness. Oke, berikutnya kita coba evol. Evol. Ya, kalau evol dia tidak power box. Power box-nya adalah yang ini. Secara relatif paling dekat ya, ini candle ini. Kalau candle ini berarti stop loss-nya 2 tick di bawahnya, yang dekat-dekat dia. Berarti di sini. Candle ini ya, candle di sini nih stop loss-nya. Oke, kelihatan stop loss-nya. Bukan candle hari Jumat. Mungkin di situ alertnya masih belum berubah kita. Lalu kita cek dengan VBP weekly dulu. Nah, kita tadi udah lihat struktur wake off-nya. Kalau main weekly ya, makanya kita harus pasang stop loss Bapak Ibu. Main weekly stop loss. Ya, karena kita berharap ya, saya tadi lupa stop loss di mana ya.
Di mana tadi 106 berapa tadi ya Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya kalau mau main di weekly, stop loss kita adalah kita saat ini berada di supply and demand. Supply and demand ini adalah yang ini. Berarti stop loss kita harusnya di bawah dia atau di bawah sini. Nah, itu adalah yang main di weekly. Karena kalau kita jebol, kita tahu di mana belinya. Kita jebol, kalau kita lihat ini, berarti dari sini. Ya, ini adalah demand zone. Jadi kejebol, biarkan beli di sini, kita mulai beli nih. Itu. Target jual kalau main di weekly jauh ya Bapak Ibu. Di mana targetnya nih? Kita lihat. Ini ya. Karena ini disebut mother share candle, sejak dia muncul belum ada yang ngetes ke atas nih, belum ada. Jadi target jualnya sini 1500 paling tinggi. Di situ jual 50%. Gitu trading plan-nya. Jadi disclaimer-nya, jangan pernah trading tanpa trading plan. Kalau Bapak Ibu ingin belajar membuat trading plan, ada workshop-nya namanya Trading as a Business. Sudah kita lihat daily-nya VVP Aceh. Oke. Ya, sebenarnya kalau kita main di weekly, stop loss-nya di sini ya. Tapi terlalu takut saya berisiko, kita stop loss-nya di sekitar di sini lah. Tadi ya. Karena kita mau ambil agresif candle-nya ini. Kalau Bapak Ibu mau ambil stop loss ini juga boleh. Ya, jadi mulai beli di sini tetap beli. Oke. Itu untuk main di weekly. Tapi kalau kita mau start di daily kan lihat trennya di weekly, tapi buy-nya di daily. Mengapa stop loss-nya di sini? Kalau konservatif boleh di sini, kalau agresif di atas. Kenapa beda-beda? Ya ada penjelasannya Bapak Ibu. Karena setiap orang memang beda-beda risk profile-nya. Oke, sekarang kita lihat adalah wave Aceh. Wave-nya yang kalau kita mau lihat wave adalah ini kunci utamanya, dan lihat arah pergerakan zigzagnya. Oke, ini up move valid. Di sini mulai terjadi perubahan ya. Karena ini lebih tinggi dari ini lebih tinggi. Tapi kemudian itu dipatahkan oleh candle ini. Dia sekarang trennya adalah uptrend. Ya dia berkurang. Ini agak susah. Karena kita tidak melihat. Kita masih menunggu warna hijaunya besar. Saat ini dia sideways. Hingga tren yang besarnya adalah tren ini. Ini adalah tren volume up move ya. Up move. Up move-nya mana? Yang ini. Jadi up move ini dengan volume validasi ini belum dimatikan. Jadi sementara dia masih uptrend. Kecuali nanti volumenya sudah mati ya Bapak Ibu yang ini. Masih up move dia. Oke. Hajar kiri ya kemarin terakhir hari Jumat 8,2 miliar ada di sini. Oke, itu dia adalah untuk Aceh. Sekarang kita lanjut dengan Pegas. Alert Pegas. Jadi Bapak Ibu sambil diketik ya, sambil dilakukan hal yang sama ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya di Telegram channel bisa. Pegas fresh alertnya fresh tanggal 15. Kita lihat dengan Speedo Pegas ini. Saya belinya itu kena stop loss hunter ya. Bukan stop loss hunter. Bukan stop loss hunter, kena dividend trap. Ya, jadi saya kesapu semua beli buy on weakness Speedo. Pas habis dividen tuh. Nah, sekarang Pegas menunjukkan posisi speedometer berada di extreme grid untuk tanggal 18 Agustus. Artinya demand-nya sangat-sangat tinggi relatif terhadap supply, dan bukan cuma tinggi, naiknya terlalu greedy, terlalu cepat, terlalu FOMO orang bilang sana. Ada faktor psikologis di sana yang bermain hingga orang dia mau bentuk ekstrim. Oke, sekarang kita lihat dengan Star Pegas. Saya masih ada ya Bapak Ibu. Pegas secara star rotation relatif terhadap composite-nya merah, maka hari Jumat terakhir dia bergerak menguat akselerasi di zona grid. Oke, kita lihat weekly-nya. Apakah dia masih bagus untuk jangka panjang? Star Pegas. Bagus sekali, saya juga masih hold Bapak Ibu ya. Kalau Pegas dia
kelihatan rapi, beda dengan tadi Aces ya. Aces ada di atas. Kalau Pegas ini memang dia sudah panik, sudah turun ya, berminggu-minggu, lalu minggu ini dia terjadi akselerasi dan sekarang dia memang masih di zona panik tapi clear sekali kelihatan dia mengarah ke hope. Istilah ini adalah habislah panik, terbitlah hope. Kalau preferensi pribadi, saya pilih yang mana? Tentu saya lebih suka saham-saham yang weekly-nya berada di zona panic menuju hope daripada weekly-nya berada grid tapi mau bergerak di fear. Karena ini masih panjang nih gerakannya ya. Oke, begitu. Secara preferensi saya senang di Pegas dan saya memang pegang Pegas, Aces saya belum punya. Berikutnya sekarang kita lihat VPA weekly Pegas. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Kalau lihat dari struktur, ya dia mungkin main di monthly ya. Nah, ini lihat dia membentuk marking up, distribusi, marking down. Nah, kita nggak tahu apakah naik ke sana lagi. Oke, kita lihat volumenya. Volumenya walaupun tanggal 17 Agustus kemarin tidak ada market, lihat ini sebenarnya adalah ledakan volume di weekly. Jadi Pegas ini ledakan volume. Saya belinya ketika di sini. Saya pasang order di sini. Semuanya termakan di bawah ya. Ada gap. Dimakan sama dia. Jadi saya full power sekarang di bottom sekali. Oke. Oke, jadi saya penasaran lihat monthly-nya nih. VPA monthly Pegas. Karena kalau di weekly-nya ya dia masih di situ-situ saja. Oke. Monthly-nya bisa kita analisa. Ini adalah double top. Ini adalah zona distribusi dari versi Wyckoff ya. Ini adalah marking down. Ini selling climax, auto reaction, secondary test, fase A ya. Volumenya harusnya ada rendah di sini. Kalau dari monthly, target kita jauh ya Bapak Ibu. Di sini dulu lah, ya ini dulu. Targetnya ada 3.500. Target sementara ya. Jadi sekarang kita berada di sekitar di sini. Break dulu 1995, maka dia akan kejar ke atas. Ini adalah mother cell candle. Di sini banyak demand-demandnya ya, untuk main di weekly, di monthly. Tapi kan monthly-nya belum cukup. Sekarang masih tanggal 18. Volumenya belum bisa valid. Sekarang kita lihat VPA Pegas. Saya pegangnya Pegas. Salah. VPA Pegas. Jadi Bapak yang pegang Pegas mainnya, ayo kita main jangka panjang ya Bapak Ibu. Jadi saya itu beli di sini. Sebenarnya saya beli ke sini nih. Jadi dari sini saya pasang order full. Dapat semuanya di bawah ini. Nah sekarang dari sini semua full power. Saya sudah naik seginilah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau udah selling climax, auto reaction, secondary test, mungkin ini volume fase B. Mudah-mudahan dia break, the best time for buying, dia turun ya. Dia turun. Kalau belum full power, Bapak Ibu bisa buy karena stop loss-nya masih di sini, belum naik stop loss. Stop loss saya sendiri masih sudah berubah di sini ya. Sejak kemarin saya stop loss-nya berubah di sini. Nanti mungkin dia turun. Ini kesempatan kita buy ya. Kalau saya kena stop loss berarti saya profit. Tapi kalau enggak dia ada kesempatan buy untuk naik lagi karena pattern-nya harus terbentuk. Ini adalah pattern untuk nutup gap. Ini adalah pattern wave baru gitu ya. Sinyalnya adalah FO to rise bullish sign, volumenya besar, biasa rata-rata close-nya high untuk Jumat ya. Jadi 1 2 3 4 kalau ada turun merah itu wajar. Jangan khawatir kalau petunjuk selagi Bapak Ibu pasang stop loss-nya 2 tick di bawah yang candle merah ini. Kita lihat evol Pegas. Ya, stop loss-nya ini Bapak Ibu. Evol-nya tuh power box. Ya, ini ada power box. Power box-nya tuh ini. Ya. Berarti kalau power box ini stop loss-nya di sini. Nah, ini stop loss-nya. Masih belum berubah. Dia ada merah dulu, baru dia naik ke atas, baru nanti kita pindahin ke sini stop loss-nya. Aman ya kalau main Pegas, kalau mainnya jarak jauh. Kita lihat sekarang adalah VBP Weekly Pegas. Iya, jadi dia weekly-nya harus break up ini. Yalah Bapak Ibu. Ya itu weekly-nya ya. Stop loss-nya tadi di daily lihat. Ini demand zone. Ini di atasnya supply sekarang.
Dia berada di sini. Oke, kalau ragu lihatnya monthly ya. Tapi monthly VBP monthly tidak ada. VBP pegas. Yang monthly itu hanya pakai chart VBP saja. Oke. Ini kalau kita lihat di sini, main target jangka pendek adalah ini kali ya. Karena dia ada supply. Kalau Bapak Ibu main jangka pendek, dia turun nanti beli pas wave sekitar ini ada supply. Tapi saya sih mainnya di week, nggak di sini ya. Saya mainnya di weekly. Yang penting stop loss saya di sini nanti dia bentuk swing low, stop loss naikkan gitu. Saya tidak terpengaruh dengan Pegas. Katanya Pegas kemarin itu ada berita kenaikan harga ya, mereka untuk industri, tapi saya sih berdasarkan wake off saja. Sekarang kita lihat dengan wave Pegas. Salah. Wave Pegas kita masih valid up wave-nya Bapak Ibu. Jadi up wave yang ini, jadi di sini kalau kita lihat down move dia mulai tidak valid di sinilah mulai. Down-nya sudah selesai, sekarang kita valid untuk up move ya. Jadi kemarin juga waktu itu hajar kanan, hari Jumat juga hajar kanan ya, 13,7 miliar. Jadi kalau dia muncul wave merah tidak apa-apa Bapak Ibu, dia harus muncul hijau lagi wave begitu. Sekarang kita lihat saham lainnya. Berikutnya adalah BRMS. Alert BRMS. Saya masih punya BRMS ini. Oke, sebenarnya dia ini konsisten alert terus sejak Juni ya, Juni. Saya nggak tahu, ini mungkin tidak saatnya masuk, tapi kita akan analisa ya. Saya tidak tahu, karena alertnya 2 bulan yang lalu ya, belinya harusnya 2 bulan yang lalu itu Bapak Ibu. Kalau beli sekarang mungkin dia koreksi ya, mainnya di time frame lebih besar. Oke, kita lihat sekarang adalah Speedo BRMS. BRMS dia berada di grid, demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star BRMS. BRMS, aduh berkelok-kelok pula dia ya. Berkelok-kelok pula dia di sini. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan, BRMS ini dari grid masuk ke fear. Momentumnya jatuh, power price-nya malah jatuh. Dia bolak-balik di sini relatif terhadap komposit. Sentra basicnya bergerak menguat di zona grid. Itu daily-nya. Kita lihat weekly-nya. W star BRMS. Oh, BRMS-nya bagus pula ya. Sejak berapa bulan yang lalu saya bilang. 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, sejak bulan Juni dia sudah bergerak. Jadi bulan Juni dulu harusnya kita beli nih ketika crossing ini di weekly-nya. Ya, di sini-sinilah ya. Sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Sekarang dia sudah bergerak, berarti mainnya di weekly. Kita mau lihat main jangka panjang, mudah-mudahan masih bisa jauh. Tanggal 18-nya berada di situ. Oke, kita mulai saja dengan VPA weekly. VPA weekly BRMS. Oke. Ya. Jadi kalau dari wake off-nya ini Bapak Ibu adalah accumulation. Ya. Dari sinilah pas akumulasinya. Ini marking up. Lalu ini sampai sini adalah fase distribusi. Ini dia memberikan the best time for selling. Oke. Di sini dia berikan second chance to sell. Oke, lalu dia turun lagi jebol, maka trennya memang sini menjadi lower low. Lalu dia naik Bapak Ibu. Naik, dia belum sanggup close di atasnya. Oke, artinya sebenarnya ini dia baru jebol, bukan baru jebol, sebelum 2 bulan April ya, awal Mei, dia jebol new low yang ada di bulan Oktober 2022.
Jadi ini lower low, faktanya dia downtrend ini, ya, faktanya downtrend sampai kemudian dia coba retrace ke atas. Kalau dia tidak berhasil close di atas 200 ini, ya kalau nggak berhasil dia berada di sana terus, atau dia turun. Batasnya sekarang 114. Itu main di weekly-nya ya. Main di weekly-nya. Fasenya di situ ini adalah marking down. Mungkin di sini bisa reakumulasi, lalu dia naik teratas atau redistribusi atau dia turun ke bawah. Batasnya adalah kita tahu sekarang kita belum tahu, dia ada sekarang yang kita tahu dia adalah masa sideway. Main di weekly sideway besar. Nah, kalau dia break ke atas maka dia membentuk tren baru, dia close ke bawah berarti dia melanjutkan tren downtrend. Karena ini adalah lower low, dia harus membentuk higher high untuk sejak lower low baru. Begitu, jadi range-nya jauh Bapak Ibu, jadi kita bisa main di daily. W, VPA, BRMS. Bisa jadi itu springnya ya. Oke. Kita sekarang main di daily, lupakan weekly dulu. Spring, selling climax, auto reaction, secondary test langsung dia naik. Di sini adalah the best time for buying. Ya, volumenya fase B-nya di sini mungkin ya. VTC nggak kelihatan. Ini adalah the best time for buying. Di sini yang di break candle ini, lalu dia naik ke atas tidak memberikan second chance to buy. Nah, batasnya kita adalah 167. 167 kalau mau beli stop loss-nya 165. Jangan lebih kecil. Jadi jangan sampai tidak pasang stop loss. Karena kalau dia close di bawahnya maka dia lebih membentuk new low. Bisa jadi kalau untuk di daily-nya ini menjadi distribusi kalau dia jebol lebih rendah dari 167. Kalau sekarang kita memanfaatkan ini adalah kita harus jaga atas 186, kita harus pasang order di 187 ya. Harus lebih tinggi. Nah, ini biarkan aja sebulan. Lalu dia turun, kalau mau pasang di sini juga boleh. Tapi menurut saya kalau pasang sini tidak ada artinya. Ya, tidak artinya karena di sini masih ada supply. Jadi yang gitu kita bisa pasang buy di sini. Stop loss di 165. Pasang di sini bisa, tapi untuk membentuk trend low, high, ini ada pullback-nya, ini high low, maka dia break. Bisa dibagi 186 sama yang high-nya ini bisa dibagi. Jadi di sini bisa misalnya mau pasang 5 lot, di sini pasang 2 lot, di atas pasang 3 lot, atau di sini 3 lot, di atas 2 lot. Bisa dibagi gitu ya. Sekarang yang kita tunggu adalah trend. Ini adalah low saat ini ya. Kita potong dari sini adalah low. Ini sekarang ini high. Ini kita tunggu dia high low. Maka kita tunggu dia break. Untuk break kita pasang satu titik di sini, pasang satu titik di sini. Kalau dia berhasil break 189 atau close di 18887 itu bagus. Tapi kalau dia cuma cucuk lalu turun bawah, maka kita risknya di sini. Kalau dia turun sampai bawah 167, maka kita cut loss. Ya, stop loss-nya aktif. Candle terakhir, ya, candle terakhir ini baca volume price analisisnya tidak ada sinyal, dia turun, volumenya juga ya di bawah rata-rata lah. Tapi tidak membentuk tren turun karena memang sudah di bawah rata-rata. Tidak naik juga gitu maksudnya. Oke, kita lihat evol. Evol PRMS. Stop loss-nya di mana? Kalau ini stop loss-nya ya di sinilah ya Bapak Ibu. Sama saja di sini, 2 titik di bawah ini. Atau di bawah sini. Sama saja ini 165 kalau nggak salah ya stop loss-nya. Tidak kelihatannya ini power box-nya. Kalau ini power box yang terdekat, kita cari ke bawah swing low-nya. Berikutnya kita lihat dengan VBP Weekly BRMS. Weekly, kalau tadi skenario kita gagal untuk membentuk low, ini kan low, high, high low, higher high, higher low. Dia gagal, yang ultimate stop loss-nya itu sebenarnya sudah dites. Ini adalah ultimate, bukan ultimate stop loss. Ultimate dimension, ini dimension dari sini ya ambilnya. Ini kan ada tinggi nih. Itu dites oleh candle yang ini. Tetapi bisa saja jebol untuk mengambil ini. Jadi kalau dia jebol ke bawah untuk mengambil ini, baru mungkin dia naik ke atas. Ini ada dimension yang besar sekali. Kita lihat daily-nya, VBP, BRMS.
Oh, berada di supply and demand dia ternyata di sini. Supply and demand di bawah ini adalah jadi ini ada demand. Jadi kalau dia turun ke bawah sini ini masih banyak demandnya nih. Stop loss di sini ya. Jadi kita bisa buy. Ya. Tapi kalau jebol langsung exit. Karena dia mengejar yang bawah nih. Di daily-nya demand zone ada di sini atau rally base rally. Jadi yang sudah ikut workshop kan ada rally base rally. Rally base rally. Nah, ini adalah demand zone. Jadi dia bisa mengetes ini atau mengetes yang ini. Makanya wajib pasang stop loss, karena kan bisa saja analisa salah, karena bandarnya atau marketnya ingin mengetes yang demand zone yang lebih bawah. Sekarang berada di zona supply and demand untuk daily. Berikutnya kita lihat wave, BRMS. Wave-nya masih merah, hijau, merah. Berarti sebenarnya down ini. Sebenarnya down, belum ada muncul wave. Cuman down dia masih kalah oleh majority dominan up move sebelumnya. Jadi kalau dia nanti close ke bawah, maka valid lah tadi yang saya sampaikan, kita segera exit karena faktornya memang lagi down move. Kemarin hari Jumat hajar kirinya tidak banyak ya, 15 miliar saja. Berhati-hati ya, karena memang down move-nya kuat. Takutnya dia turun ke bawah, ini makin besar mengalahkan yang hijau ini, masih potensi. Oke. Berikutnya Arto. Arto juga mungkin main di weekly ya. Alert Arto. Arto tanggal 16 ya, jadi sebelum hari kemerdekaan. Kita lihat Speedo Arto. Dia tidak fresh. Karena tanggal 8 Agustus sudah keluar alert dia. Arto, ini mainnya di weekly, siklus Wackers-nya jelas sekali. Untuk penutupan tanggal 18, Arto berada di zona fear. Berada di zona fear artinya supply-nya lebih besar daripada demand. Kita lihat apa yang terjadi. Kita mulai dengan Star Arto. Oh, dia ada di zona panic Arto. Ya, ini belum bisa diambil kesimpulan dia gagal, tapi faktanya dia kalau berbelok begini memang masih mengarah ke hope ya. Cuman penguatannya semakin lama makin melemah. Saat kompositnya merah, dia juga tidak terlalu kuat gitu. Jadi kalau dibilang dia berbalik arah keluar dari panic, enggak juga ya. Memang masih di panic, tapi pengarahnya sudah sehabis panic terbitlah hope, masih bergerak ke sana. Itu daily-nya, tapi kita lihat dulu weekly-nya. Ini Arto adalah saham yang respect terhadap struktur Wyckoff dan dia sudah terjadi siklus besarnya. Jadi harapan kita untuk profit multi-bagger agak sirna ya, agak tidak ada. Agak sulit mungkin. Kenapa? Ya berdasarkan teori begitu. Ini kalau kita baca Wyckoff, bagi Bapak Ibu yang berminat belajar volume price analysis, kita tentu harus mengacu ke Wyckoff. Ini disebut dengan zona marking up. Ini double top, ini adalah distribusi zone. Selling climax, auto reaction, secondary test ya di sini, di sini. Lalu dia ya, the best time for buying di sini bisa atau di sini ya. Ini coba naik untuk memberikan second chance to sell. Nah, setelah dia panic, second chance to sell, baru dia turun ke bawah. Karena ini ada beginian, jadi target kita untuk bikin trading plan maksimum di sini. Tidak bisa di sini, terlalu jauh Bapak Ibu. Terlalu jauh. Nah, risk reward rasionya Bapak Ibu hitung maksimum jual di sini ya 50%. Mudah-mudahan sampai. Kalau kita mau lebih aman awal profit taking, lihat ada candle ini, mother candle, tarik di sini. Ini adalah target jual. Jadi beli di sini, jualnya di sini maksimum. 5.900 mungkin, 5.800. Oke, sinyalnya no supply sign of strength. Jadi karena hari Jumatnya, hari Kamisnya tidak ada ini ya. Jadi kalau kita lanjutin marking down, mungkin dia selling climax, mungkin di sini reakumulasi ya. Atau akumulasi lagi. Oke, baru naik ke atas lagi. Yes, betul. Karena bottomingnya mungkin sudah dari marking down. VPA Arto. Kita lihat daily. Oke.
Daily, ini ada panic selling, gap. Gap ini biasanya ditutup dan ternyata memang ditutup di sini. Dia turun, ada gap, tutup di sini. Ada gap, tutup, tutup. Selling climax, auto reaction, secondary. Mungkin di sini ya fase A. Nah, ini ada candle merah. Naik, 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 naik. Mungkin ini dia, mungkin di sini the best time for buying, atau kalau di sini the best time for buying, ini adalah second chance to sell, to buy. Ya Bapak Ibu, ini adalah the best time for buying. Taruhlah di sini, ini adalah second chance to buy, baru dia naik ke atas, gitu. Atau sebenarnya kalau ini kita tarik garis, ya, ya, the best time for buying, second chance to sell. Sekarang dia tes lagi yang di break di sini. Berkumpul semua di sini ya Bapak Ibu ya. Artinya dia sideway, dan sideway ini kebetulannya volumenya hilang pula ya. Oke, sinyalnya adalah no supply, sign of strength. Kita lihat ada lower down Cian 2510. Lalu kita cari stop loss-nya, berarti stop loss-nya ada 2500. Berapa? Salah. 2449. 2490 ya. Stop loss ada di 2490. Maaf, Bapak Ibu hitung aja 2510 kurangi 2 tick. Nah, stop loss di sini. Jadi kalau nanti Arto ini turun, kita exit-nya di sini ya. Ini posting buy. Karena kalau dia close di bawahnya, maka dia memiliki tren baru. Jadi memang volumenya susah ini Bapak Ibu, nggak kelihatan. Tetapi kenapa saya masih tetap oke lah, boleh lah, baik, selain stop loss kelihatan. Ini saat dia sideway atau cenderung turun ya, ini yang naik. Itu saja ya. Itu saja ya. Jadi oke lah, risknya kecil. Rewardnya kalau mau jual di sini boleh, kalau jual tadi ke 6.000 boleh, gitu. Hitung aja, taruh di sini. Beli di itu, exitnya di sini, hitung risk reward ratio-nya. Kalau cocok beli. Ya Bapak Ibu, karena ini ada gap. Ada gap di bawahnya nggak? Nggak ada ya. Jadi itu nggak ada gap di bawahnya. Oke, sekarang kita lihat Evol. Evol Arto. Pasang di mana nih stop loss-nya? Ya, stop loss-nya di sini ya nih. Yang candle ini tadi 2490 ya, kalau 2 tick di bawahnya. Oke, berikutnya kita cek dengan VBP Weekly Arto. Nah, dia sudah dekat-dekat bottoming, makanya saya tadi kalau yang ketinggalan mungkin kesempatan sekarang untuk masuk. Jadi sini adalah zona demand. Jadi benar-benar ini demand zone nih Bapak Ibu ya. Di sini teman-teman demand zone. Jadi kita tunggu adalah ketika dia break, boleh jual di sini, boleh jual ngambil sell candle di sini. Mungkin sini jual 25% dari yang kita beli, ini jual 50% dari kita punya, sisanya let profit run, mungkin jualnya targetnya di 19.000 atau di 16.000, kan ada zona-zona demand nih. Oke. Sekarang kita lanjut dengan VBP Arto. Nah, bagi yang mau main daily, targetnya cepat pendek-pendek saja. Oh, nggak kelihatan. Mohon maaf. Lihat targetnya harus weekly ya, Bapak Ibu. Nggak kelihatan. Kita lihat wave. Wave Arto. Oh, don't move ya, Bapak Ibu. Don't move. Tekanan sell-nya besar. Makanya stop loss-nya jangan sampai tidak aktif ya. Artinya ini sekarang sedang valid. Ya, lihat nih. Semuanya hajar kiri juga. Ya. Artinya ini bukan spekulatif, Bapak Ibu. Kita mungkin diberikan kesempatan untuk buy. Yang penting pasang stop loss ya, karena kan tidak ada gapnya lagi di bawah. Hanya saja dia mengatakan ini adalah don't move, dominan. Nah, mungkin dia turun dulu untuk naik, ya gitu ya, melawan. Atau weekly-nya kelihatan nggak ya? Wave W. Arto. Nah, ini weekly-nya. Kalau weekly-nya dominannya buy ya, Bapak Ibu. Move up nih. Yang warna hijau ini lebih dominan. Berarti sekarang memang lagi down move, tapi masih dikuasai oleh up move ya.
Oke, itu terakhir kita akan bahas TKIM, mungkin sama juga TKIM, alert TKIM. TKIM alertnya tanggal 7 baru ada tanggal 14, di situ mungkin freshnya ya, jadi kita lihat dengan Speedo. Speedo sekarang berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Saat ini ya, tanggal 18, speedometernya. Kita lihat star TKIM. Salah. Star TKIM. Rotasi bintang. Rotasi bintangnya, kalau daily-nya berbelok pula Bapak Ibu. Jadi kemarin dia sempat kencang kuat di zona grid. Nah ini, hari Jumat kita lihat kompositnya merah. Dia berbelok juga, artinya lebih merah nih Bapak Ibu. Sekarang dia ada koreksi sedikit. Sementara sektor basicnya masih menguat ya. Jadi Bapak Ibu dia berbelok sedikit. Karena dia sudah lari kencang ini, harus koreksi sedikit. Nah, kita lihat daily weekly-nya. Weekly star TKIM. Weekly-nya masih oke. Masih terjadi akselerasi dari weekly ya. Jadi kalau mau beli memang seharusnya di sini. Sampai zona ini. Kalau zona ini sudah tinggal lihat profit run saja, dia tinggal naik. Nanti kalau jualnya kita tunggu di kalau dia berbelok di grid kalau memenuhi siklusnya. Kadang-kadang dia tidak memenuhi siklus. Kita lihat sekarang VBP weekly TKIM. Salah. VPA weekly TKIM. Nah, jadi sideways udah panjang dan saya lihat ada spring di weekly-nya. Mainnya di monthly. Kita lihat monthly dulu lah ya, monthly dulu. VPA monthly TKIM. Biar Bapak Ibu tidak terkocok-kocok perasaannya dengan volatilitas daily. Jadi TKIM ini seperti ada yang minta bahas ACES atau apa ya? Oh salah. Dia Wyckoff strukturnya Pak, apakah mungkin terulang? Ya dia tidak mungkin lebih tinggi ya Bapak Ibu. Secara data dia bisa saja polanya begini-begini. Jadi kalau pola begini, pas di sini kita jual, di sini kita beli, mau dekat-dekat atas kita jual, di sini kita beli, nanti jual di mana? Tarik garis ini, mulai dari sini ke atas jual. Nanti dia kalau turun lagi, ya kita beli lagi di sini, gitu ya. Jadi kita tahu polanya. Sekarang kita lihat tadi weekly-nya TKIM. Oke, TKIM dia turun, di sini adalah marking down. Di sini tentu distribusi marking down. Nulis miring ini susah ya. Selling Climate Authorization Secondary Test lalu panjang nih ya. Aku dari Oktober 2001 sampai sekarang ini berapa tahun nih ya. Ini adalah fase accumulation. Jadi untuk terbang bisa naik ke 18.000 atau 17.000 dia butuh akumulasi yang panjang. Lalu di sini dia weekly-nya mungkin spring ya. Tapi jarang saya lihat spring itu berbulan-bulan. Kalau lihat di daily jarang. Taruhlah dia memang membentuk low seperti itu. Jadi kalau lihat daily nanti hitungannya mulai dari sini berarti marking down ya sini akumulasi nanti. Nah, sekarang dia memberikan sinyal uptrust. Lihat, dia memberikan sinyal uptrust bar ya. Dia bilang uptrust very high volume, confirm weakness ya. Dia weakness lah untuk memberi kesempatan turun dulu. Ya kan dia break, dia belum beri kesempatan kedua untuk turun. Dia turun, ini ada demand zone, mungkin dia naik gitu. Ya, makanya kita harus lihat gambaran besarnya. Ini uptrust, sinyalnya ada sinyal sell, nggak apa-apa. Kita lihat ada nggak demandnya di sini gitu. Ini ternyata ada demand. Nanti kita stop loss di sini baru dia naik ke atas. Dia mungkin ngambil demand untuk karena di atas ini ada supply. Ini rally, ini adalah marking up, distribution, marking down ya. Jadi kalau di daily-nya nanti begitu. Nah, kena di tes supply di atasnya ini. Kita lihat VPA TKIM. Iya, nggak kelihatan ya. Jadi di sebelah sananya ini ada supply zone. Ini sinyalnya down brush bar after uptrust. Ini ada sinyal uptrust valid ya turunnya. Jadi kita nunggunya di mana? Kita tunggu rally base rally. Ini ada mid down Chian, kita tes satu tick. Satu tick satu lot. Kalau yang belum punya, tunggu di sini ya. Sebenarnya demand-nya tuh ini.
Kalau sudah ikut workshop volume price analysis, hukum pertama Wyckoff mengatakan supply and demand ini adalah imbalance, ini adalah rally, ini adalah base, ini rally. Jadi dia akan tes base-nya dulu. Bisa tunggu di sini atau nanti Bapak Ibu tunggu di sini ya. Di sini baru boleh kita beli banyak nih karena kita memainnya di weekly. Ya, gitu. Jadi kita mulai beli itu di sini kita tes buy 1-2 lot saja. Jadi mungkin dia paniknya itu untuk memberikan kesempatan kita buy kalau main di weekly. Ya. Gitu. Yang sudah beli bagaimana? Yang sudah beli kelihatan nggak? Berarti yang sudah beli, kita lihat nanti evolnya bagaimana. Karena ini kan kalau lihat patternnya ya nanti. Patternnya itu berulang. Kalau para saham itu Bapak Ibu, karena manusia yang trend patternnya berulang. Jadi saya tadi sudah analisa Pegas ya. Pegas itu ketika saya kena, saya mengacu ke TKM, dia turun. Ada spring sedikit, maka dia naik. Nanti Pegas mungkin ada begininya juga nih Pegas nantinya. Kan persis nih. Dapat barang di sinilah selling climax. Buy kena gap down. Oke, sekarang kita lihat evol. Ya, kalau evol buy-nya kita ini kan ada merah ini. Ini buy. Kita lanjut dengan VBP Weekly TKIM. Ya, dia berada di main weekly, maka dia masih berada di zona supply and demand ya. SND, supply and demand. Supply-nya bergabung di sini, demand-nya bergabung di sini, dia masih sideways. Dia harus di break dulu. Oke. VBP TKIM. Iya. Oh ya, jadi kalau yang mau buy on weakness, ini ada demand zone. Jadi Bapak Ibu, mulai besok kita bisa buy di sini. Stop loss-nya pula nggak kelihatan ya. Stop loss-nya berarti di bawah ini nih. Kalau zona demand zone adalah ini. Ya, bisa lah ya Bapak Ibu. Cuma lotnya jangan banyak-banyak ya. Takutnya karena ini kan grid ya ke atas, dia turun ke bawah. Kalau lihat batasnya ya di sini. Ini sebenarnya. Tapi kalau di atas ini ada demand zone yang menahan ini, yang ini adalah yang menahan ini karena dari jebol dia akan retest sekali. Yang ini ya. Kalau lihat mulai dari sini, berarti memang yang ini. Ini demand. Jadi ada demand, ada demand, ada demand. Tinggal kita atur saja. Kalau dari keseluruhan, stop loss-nya yang agresif tentu di sini di bawah candle merah. Kalau yang konservatif, stop loss-nya yang ini, yang swing low yang di sini. Ini ada demand. Jangan terlalu banyak belinya, satu lot gitu, pasang jaring ya. Karena takutnya turun ngetes ke bawah. Kita lihat sekarang wave. Wave-nya masih up move ya di sini Bapak. Masih up move, tapi dia sudah mulai lebih rendah. Terjadi konvergen. Ini high, ini higher high. Volumenya besar, malah turun dia, ya gitu. Malah turun. Jadi mungkin di sini ada merah dulu sekali, baru hijau sekali. Jadi sini terjadi konvergen saat dia naik, topnya sama top naik, di sini stopnya turun. Oke. Jadi harus main di weekly lah. Kita lihat weekly-nya apa tadi? Kita lihat wave weekly TKIM. Nah, kalau di weekly baru kita kelihatan memang. Jadi analisanya main di weekly, entry-nya di daily ya, Bapak Ibu. Saat ini dia doji star bearish reversal pattern ya. Jadi kalau stop loss di weekly daily-nya, weekly-nya 6.400. Oke, itu dia Bapak Ibu weekly analisis untuk minggu ini. Terima kasih yang sudah voting. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, share. Terima kasih.